Pertama. Kuning cu. Bangkit ya. Wow. Oh, tambah. Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Muhammad Meladi. Jadi hari ini aku pengen pergi ke suatu tempat, tapi kali ini kami pergi rame-rame. Jadi saksikanlah petualangan kami pada kali ini. Oke, next nanti di perjalanan kita akan apa lagi. Nah, ini barang-barang yang akan aku bawa, simple aja karena kami pun tidak lama di sana. Yang gini yang perlu-perlu aja: jas, baju ganti, minyak wangi, helm, dompet, dan senter. Nah, kalau udah ada senter, kalian pun bisa tebak kami akan kemana. Nah, inilah aku dan kawan-kawanku yang akan menemani perjalanan kali ini. Pokoknya perjalanan kali ini bakal seru. Saksikanlah terus perjalanan kami. Seperti biasa, di mana ada perjalanan situ ada si Jack yang menemani juga. Ini aku panasin si Jack dulu, sedangkan orang ini pergi duluan untuk ambil helm. Yap, ini yang nggak boleh lupa isi tenaga dulu. BTW ini ngisi perut pertama kami ya guys, jadi nggak boleh di skip. Maklum, tidur lebih nikmat ketimbang makan pagi. Nah, setelah makan kami pun langsung melanjutkan perjalanan kami. Hari pun dah mulai terik kali ini. Kami pun dah melintas di Jalan Medan Merdeka Aceh. Matilah dan saksikan terus perjalanan kami ya guys. Sampai jumpa di perjalanan. Ini kami mampir dulu buat beli pulut KR. Kalian tahu pulut? Kalau nggak tahu cari di Google. Dan ini kami langsung melanjutkan perjalanan kami karena tempat tujuan kami ini sangat masih jauh. Nah, seperti biasa kami akan melewati kota ini, yaitu kota Santri yang pernah saya ceritakan kemarin. Inilah penampakan di pagi hari. Kemarin kan karena malam jadi tidak terlalu nampak bagaimana kota ini. Sekarang sudah nampak karena pagi. Lihatlah bagaimana kota yang pernah dijuluki sebagai ibu kota Indonesia. Beginilah penampakan rumah yang aku ceritakan kemarin. Karena kemarin itu malam jadi nggak nampak. Ini bukan masjid ya guys, ini rumah salah satu mantan Bupati Aceh. Kalau nggak salah masa jabatannya 2007. Tapi sayang pemilik rumah itu sudah meninggal. Namanya kalau nggak salah Haji Saifan Nur. Seperti biasa kita akan melintasi Selat Melaka. Beginilah situasi di pagi hari antrian jembatan yang putus pasca banjir 8 bulan yang lalu. Kemarin pun karena malam aku ambil videonya, makanya nggak terlalu nampak dan juga nggak sempat menunjukkan bagaimana kondisi jembatan tersebut. Ini nanti di depan akan aku tunjukkan kondisi jembatan itu, bagaimana kondisinya.
Dan beginilah kondisi jembatannya. Kalian boleh lihat sendiri bagaimana. Ini kalau kepleset antara dua, kalau bukan jatuh ke bawah jembatan, ya jatuh ke kolom mobil. Ya begini situasi jembatannya. Ini kalian layan dulu perjalanan kami sambilan melihat antrian yang sangat panjang ini. Oke. Superman. Nah, aku ingin menunjukkan salah satu teguh yang sampai sekarang membuat aku bingung. Kenapa aku bingung? Karena kan tertara di situ kota beriman. Entah kota ini aja beriman, kota lain nggak beriman, aku pun nggak paham. Coba jelasin lah kawan-kawan, siapa yang tahu? Dan ini juga penampakan antrian minyak di Aceh. Bukan saja jembatan yang antrian panjang, tapi juga minyak. Nah, kalian lihat dulu video kami. Ini pun ingin mengantri minyak dulu, karena antrian pun cukup panjang. Superman. Nah, akhirnya sampai juga di rumahku. Ini istirahat dulu di rumahku sebentar. Dan ini kami langsung berpamitan kepada orang tuaku untuk langsung menuju ke kebun. Nah, kami semua sudah siap untuk berangkat. Tinggal tunggu berangkat doang. Oke, lelah perjalanan kami ini. See you di perjalanan lagi. Seperti kalian lihat, jalan di kampungku ini rusak. Maklum, ini selalu lalu lalang mobil yang memang kapasitasnya lebih berat. Aspal belum bagus, mobil PT banyak masuk arah sini. Jadi ya begitu, mereka cuma mengambil manfaat dari kawasan kampung kami, tapi tidak memperbaiki jalannya. Beginilah kejadiannya. Pemerintah pun belum ada untuk nak perbaiki, cuman dengar-dengar bulan 8 ini mau diperbaiki. Maka benar kita lihatlah. Intinya ini jalan bukan karena masyarakat yang tidak menjaga, tapi ya itulah mobil PT selalu lalang kawasan kampung kami ini. Dan ini kami sudah dalam perjalanan menuju ke kebun. Jadi nontonlah perjalanan kami sekian juga. Like a gumbo, I spend that bitch with a hungo. I don't wanna know, probably wanna take those. I don't wanna know, from I wanna that hoe. That bitch gon' dance, ha. Lay me for the night, that bitch gon' hit it, ha. Yeah, sip me the night, bitch, give me money, give me dollar, give me everything when you come and holler. No bullshit, I'm tracking fast. Yo, bitch, finna pay shit, bro, no dollar. I'm popping cash, I'm popping weed. Got it, get it, pop, let's put it up. Let's start out, sexy. Put your hands up, everybody
Yang lihat ini adalah pagar pembatas PT yang sudah terbengkalai alias tidak beroperasi lagi dan sudah dibubarkan. Nama PT ini dulu sangat populer dan menjadi ikon di jalan tersebut. Nama PT-nya adalah PT Kertas Craft Aceh. Kalau orang sekitaran di situ identiknya PT KKA. PT ini bekasan perusahaan BUMN yang berproduksi kertas kantong semil. PT ini berada di kawasan Aceh Utara, lebih tepatnya lagi dia berada di Kecamatan Dewantara atau Nisam. Nah, banyak juga tragedi yang menaskan. Ya, bisa kita bilang banyak orang meninggoy lah sekitaran PT ini. Salah satu tragedi yang menaskan itu adalah masa gencatan senjata antara GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dengan tentara. Kalau nggak salah masa menjabat Ibu Megawati sebagai presiden lah sekitaran masa itu. Nah, kalau kalian belum tahu, inilah yang dinamakan Jalan KKA. Kalau orang Aceh pasti tahu semua jalan ini dan tragedi di jalan ini. Jalan yang kami lintasi ini berdampingan dengan PT Kertas Craft Aceh atau disebut dengan Jalan KKA tadi. Seperti yang aku ceritakan tadi juga, jalan ini mempunyai kisah yang menyeramkan dan banyak istilah-istilahnya juga. Kalau kalian ingin tahu tragedi apa sampai sangat menyeramkan, kalian boleh cari di Google. Pokoknya peristiwa ini terjadi di masa tahun 99 gitulah, kalau nggak salah. No cash, popping no trash, party in a club, but we making no mess. Popping no cash, popping no trash, party in a club, but we making no mess. Nah, kami sudah mulai memasuki dalam kawasan pekarangan perkebunan. Ini adalah jalan menuju ke kebun saudaraku. Jadi ya begini jalannya. Semoga kalian menikmati. See you di perjalanan lagi. You know what it is. Me was popping, move your ass back. We pop it like it's pop. We pop it, make it drop. We popping in the club, but it's never going enough. Yeah. Ya dia, ilmu you know ya. Ilmu you know.
dan pada akhirnya sebagian harus turun karena kan tanjakan sangat ekstrim. Ya beginilah, ya lah bagaimana jalur dari perjalanan kami pada hari ini. Dan inilah wajah kameramen kami. Ya, foto terus. Dalam situasi saat ini semput-semputnya diam tahu tuh. Memang dasar. Mana tu? Mereka cari ya, nak kena nomor orang. Video nomor. Nyok nomor dalam video. Nomor lagi yang. Nak kenal. Foto dua. Hah? Foto dua. Tahu nak tak? Ini tak le. Hai Mia mentang ada loyo nanti. Solta putaria, porra. Esse é o Santos que tá garantando tudo. Sei muito bem dessa mina, tô pensando nós já conhece. Sei muito bem dessa mina, tô pensando nós já conhece. Ela pode na 17, pode na 17, ela pode na. Beginilah jalan menuju ke kebun. Memang hutan lebat kawan-kawan. Nah, kami sudah sampai di kebun saudaraku, yaitu Kampung Durian Ronto. Karena di sini lagi banyak musim durian. Ini kami lagi menunggu kawan-kawan yang tinggalan tadi. Papa di ni lah. Dan inilah penampakan buah durian, sangat lebat kan. Ini bukan satu pokok ya, ada pokok lain juga. Pokoknya saksikanlah terus keseruan kami di kebun dalam hutan ini ya. Nah, ini namanya buah pinang. Kalau di kampung kalian bahasanya apa? Kalau kami namanya buah pinang. Dan ini aku lagi bersih-bersih untuk tempat nginap kami nanti malam. Nah, kalian lihat ini musang bro, sedangkan ini musang de. Lihat orangnya ya. Iya, ini dia. Pasir. Dia dijuluki Opet. Kai. Ini tunggu ya, dijuluki sebagai Opet. Monster durian. Pasir. Oh, alright. Pak telah. Kamu tuh yang mentah man. Ini ayah kami lagi nge-spill durian. Spill. Oh. Mantap. Nanti menang kita panen. Nyo nanti Musang boh. king. Kan. Musang king. Yang duri Bertali. hitam. Kumul. Duri hitam. Hana ke karap ah.
Cepat jadi yang kali punya. Wadah saja pak. Kecil noi. Okey. Kenapa dalam? Kau nak baju ju ya? Nak baju ju. Hebak merbek, hebak Dah deh merbek. kan hari. Andre, mantap ah. Dah. Bismillah. Ya hai. Bismillah. Bismillah, buah pertama. Inilah yang kalian lihat tadi pas video pertama dimulai. Boleh baik. Ya Allah. Boleh yang kuasa bagi kau. Dengar. Pulut singai. Bismillah. Itu belum. Ini coba ya. Dia nak tadi. Dan selamat menikmati ya. Wis. Jangan. Jangan di Muhammad. Apa mi tu? Ini dia. Betul lah. Pagi. Jalannya masih oktan. Mungkin ya. Kau buang. Ini mau oktan. Kau. Rasanya? Jos. Wangi. Lazatun. Apa yang oktan? Beda apa? Ini ayah kami sangat menikmati kali ya. Bisa kita lihat dengan makanan di mulutnya tidak lepas-lepas. Nah, kameramen kami lagi mengeluh dia tidak masuk kamera dari tadi katanya. Ini kami nggak tahu dia buat apa. Entah belah duren, entah belah kelapa. Pokoknya udah dibelah-belah sama dia. Endul. Direkam long play. Si montong. Hai. Ini ayah kami lagi nge-spill makanan durian dia. Katanya enak kali. Nyalurin rokok dulu lang. Oh, ya Allah. Jangan ajak kau. Dan di sini juga ada beberapa pokok termasuk musangking sama montong. Nah, ini giliran aku ngebelah durian. Kita lihat isinya apakah bagus nanti. Ini agak lama sih ngebelahnya karena kan isi dalamnya masih agak lengket. Nanti susah buat dibelah. Kita lihat isinya. Ini busuk sebelah tapi nggak apa-apa, yang penting bisa dinikmati. Berasanya manis sekali, ya Allah. Nikmat apa lagi yang kau dustakan wahai kawan-kawan. Dan ini juga kawanku lagi berusaha ngebelah durian. Tak bagus dalamnya gak tahu, tapi kayaknya udah busuk. Berlaku baunya sudah menyengat nih. Dan inilah situasi di sore hari. Nah, saksikanlah nanti kisah kami di malam hari. Bagaimana perjalanan kami untuk mencari durian. Oke, next di video selanjutnya. Oke kawan-kawan. Hehehe, gimana?